Alhamdulillah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Kita masih membahas kitab Mi'atus Sunnah fit Tilawah, 100 sunnah di dalam membaca Al-Quran, dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang ahli Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Kita sudah sampai pada bab 51. Faqala al-muallif hafidhahullah ta'ala, ta'limus shighar, mengajarkan kepada anak-anak kecil qisar suwar, surat-surat pendek, qabla tiwaliha, sebelum surat-surat panjang. Jadi sebenarnya hukum asal membaca Al-Quran itu harus urut. Tidak boleh kita membaca Al-Quran mulai dari An-Nas, kemudian naik, kemudian surat Al-Falaq, kemudian Al-Ikhlas, kemudian naik lagi sampai Al-Baqarah. Tidak boleh. Ada seseorang membaca Al-Quran terbalik seperti itu, maka dilaporkan kepada Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud mengatakan itu mangkusul qalb, itu hatinya orang itu terbalik, sehingga baca Qurannya juga terbalik. Maka tidak boleh membaca Al-Quran dengan terbalik, harus urut dari Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, terus dan seterusnya. Hari ini kita membaca misalnya Al-Baqarah, nah besok lanjutkan lagi Ali Imran, besoknya lanjutkan lagi An-Nisa, begitu. Tapi ada pengecualian, yaitu ada pengecualiannya apa? Ta'limus shighar. Kalau untuk anak-anak kecil kita mengajari dengan terbalik enggak apa-apa. Diajari pertama kali surat Al-Fatihah, karena Fatihah ini merupakan rukun salat. Setelah itu kemudian An-Nas, kemudian Al-Falaq, kemudian Al-Ikhlas. Ini kan terbalik seperti ini susunannya. Enggak apa-apa. Kenapa? Karena anak-anak kecil kalau dihafalkan, disuruh menghafal Al-Baqarah, mereka tidak akan mampu, menyebabkan mereka tidak mau menghafal Al-Quran, menyebabkan mereka tidak mau lagi membaca Quran. Nah, maka di sini diperbolehkannya karena diperlukan atau dibutuhkan. Ada kaidah mengatakan al-hajah taqumu maqama ad-darurah. Al-hajah, kondisi memerlukan, taqumu maqama ad-darurah, itu sama dengan atau setingkat dengan kondisi darurat. Jadi segala sesuatu yang asalnya tidak boleh dalam kondisi darurat jadi boleh. Nah, kondisi perlu itu juga disamakan dengan kondisi darurat. Dalam banyak hal seperti itu, termasuk dalam membaca Quran ini. Anak-anak kecil dihafalkan kepada mereka surat-surat pendek, baru surat-surat yang panjang. Apakah ada dalilnya? Ada. Mari kita lihat dalilnya. Tsabata fil Bukhari, telah sahih dalam Sahih Bukhari. Dari Sa'id bin Jubair, dia mengatakan, Sa'id bin Jubair ini seorang tabi'i, innalladzi, sesungguhnya surat-surat yang tad'unahu al-mufassal, yang kalian sebut dengan istilah surat-surat mufassal, yaitu surat-surat pendek dari Al-Hujurat sampai dengan An-Nas, huwal muhkam, itu namanya sebenarnya surat-surat muhkam. Tapi memang dua-dua nama ini sama-sama benar. Boleh disebut surat mufassal, boleh juga disebut surat muhkam. Wa qala Ibnu Abbas mengatakan, tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi wafat, wa ana ibnu 10 sinin, saya usia 10 tahun, wa qad qara'tul muhkam, saya sudah hafal surat-surat muhkam atau surat-surat mufassal, yaitu surat-surat pendek. Nah, ini dalil bahwasanya anak-anak kecil di masa Nabi itu mereka menghafalkan surat-surat pendek dulu. Rasulullah wafat, Ibnu Abbas belum hafal surat Al-Baqarah, tapi sudah hafal surat An-Nas, hafal Al-Falaq, hafal Al-Ikhlas, dan seterusnya sampai dengan surat Al-Hujurat. Dan ini satu pelajaran yang bagus untuk kita. Apabila kita pengen anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang barokah, berilmu, maka hendaklah mereka kita pahamkan hafalan-hafalan Al-Quran. Kalau bisa seperti Ibnu Abbas, 10 sinin, 10 tahun itu sudah hafal Al-Muhkam, surat-surat muhkam. 10 tahun sudah hafal Al-Hujurat sampai An-Nas. Berarti berapa juz nih, Pak? An-Naba itu juz 30, Al-Mulk juz 29, Al-Mujadilah itu juz 28, Az-Zariyat itu juz 27. Berarti 4 juz lebih sedikit. 10 tahun sudah hafal berapa? 4 juz lebih sedikit. Mau 5 juz, mau 6 juz juga enggak ada masalah. Tapi maksud saya adalah jangan sampai kalau bisa anak-anak kita usia 10 tahun tapi hafalannya baru sedikit.
baru juz amma, ini kurang ya. Mestinya 10 tahun ini sudah hafal ini muhkam, surat-surat muhkam ya. Kalau kita sebagai bapak sudah terlanjur, ya sudah, itu untuk kita ya. Untuk anak-anak kita jangan terlanjur. Kalau kita terlanjur itu wajar. Kenapa? Dulu-dulu bapak-bapak kita belum paham hadis-hadis seperti ini, sehingga kita dididik oleh bapak kita ya ala kadarnya saja. Nah sekarang kita sudah mempelajari hadis-hadis seperti ini, kita usahakan anak-anak kita lebih baik daripada kita usahakan cucu-cucu kita lebih baik daripada kita usahakan anak-anak kita seperti anak-anaknya para sahabat. Ashri sinin, 10 tahun sudah hafal muhkam, sudah hafal surat-surat mufassal ya. Al-Hujurat sampai An-Nas. Nah gimana caranya? Ya pilihkan sekolah-sekolah yang bagus ya. Pesantren nggak ada masalah apabila memang sudah siap. Tapi kalau usia SD menurut saya kurang bagus pesantren ya. Usia SD nggak usah pesantren, tapi kita pilihkan sekolah-sekolah yang bagus yang mengajarkan hafalan-hafalan Al-Quran padanya. Ini dalil yang pertama, bolehnya anak kecil hafalan surat dari pendek-pendek kemudian menuju kepada surat-surat yang panjang. Dalil yang kedua, saya ambilkan dari Sahih Bukhari. Qala Ibnu Abbas berkata, kunu rabbaniyin, jadilah kalian itu para rabbaniyin. Surat Ali Imran ayat 79. Apa maksudnya rabbaniyin? Kata Ibnu Abbas, hulama, yaitu orang-orang yang sikapnya aris, tidak mudah marah, fuqaha, yang orang-orang yang paham agama. Wa yuqalu, ada juga yang mengatakan ar-rabbani, yang dimaksud rabbani adalah alladzi yurabbin nas, yang memelihara para manusia atau mendidik para manusia bisigharil ilmi, dengan ilmu-ilmu yang kecil-kecil dulu, qabla kibarihi, sebelum ilmu-ilmu besar. Jadi Allah menyuruh kita untuk menjadi rabbani, kunu rabbaniyin ini. Rabbani itu apa? Salah satu tafsirnya adalah ini, mendidik anak-anak, mendidik para manusia dengan ilmu-ilmu yang kecil sebelum ilmu-ilmu yang besar. Pengajian umum seperti ini kurang cocok kalau misalnya membahas kitab-kitab tebal masalah fikih, kitab Majmu', kitab Muhalla, nggak cocok. Pernah ada seseorang itu mengkritik saya, waktu itu saya mengajar Bulughul Maram. Nah, kemudian dia baru datang sekali, tiba-tiba mengkritik. Dia mengatakan, afwan Ustaz, saya punya usul. Ini karena masalahnya masalah fikih, ini adalah pengajian fikih, ini paling bagusnya disertakan dalil-dalil 4 mazhab katanya. Dibahas 4 mazhab. Nah, kalau 4 mazhab dibahas pada pengajian umum seperti ini, kabeh do mereteli mungkin. Semua pendapat ditampilkan. Ada satu masalah ada 4 pendapat. Masing-masing pendapat semua dalilnya ditampilkan. Mumet kayak ngeten iki. Tidak cocok untuk pengajian-pengajian umum seperti ini. Kalau di pesantren nggak ada masalah. Kalau pengajian umum seperti ini paling cocok mana yang paling tepat atau yang paling kuat pendapatnya, itulah yang disampaikan. Ada banyak pendapat, 5 pendapat misalnya. Udah yang dipilih yang mana itu aja. Kalaupun mau disampaikan banyak pendapat, itu harus diakhiri dengan pilihan. Pilihlah yang ini supaya orang-orang tidak bingung. Nah itulah yang dimaksud dengan sigharil ilm, mengajarkan ilmu-ilmu kecil sebelum ilmu-ilmu besar. Nah termasuk hafalan surat tadi, surat An-Nas itu termasuk ilmu-ilmu kecil, kemudian surat Al-Baqarah ini termasuk ilmu-ilmu besar. Maka boleh anak-anak kita hafalkan surat-surat yang pendek terlebih dahulu. Ini pengecualian. Kalau hukum asalnya nggak boleh membaca Quran terbalik, nggak boleh. Tapi kemudian satu hal yang perlu saya garis bawahi di sini. Di sini Ibnu Abbas mengatakan Rasulullah wafat, saya usia 10 tahun, saya sudah hafal surat muhkam. Ini jangan salah paham. Ini kalau kita membaca hadis ini saja, kita akan menyangka bahwa Ibnu Abbas itu ketika Nabi wafat, usia Ibnu Abbas 10 tahun. Ini nggak benar. Yang benar adalah Ibnu Abbas itu usianya 13 tahun ketika Nabi wafat. Maka kata-kata ashri sinin, 10 tahun, ini bukan kembali kepada kata-kata tufiya, Rasulullah wafat, bukan. Tapi kembali kepada kata-kata qara'tul muhkam. Nabi wafat, saya sudah hafal surat muhkam. Hafalnya usia berapa? Usia 10. Nah, maka tampaknya dari usia 10 sampai usia 13 ini mungkin belum ada penambahan. Ini baru pengulangan-pengulangan. Nah, sehingga hafalannya
masih surat-surat muhkam meskipun usianya 13 tahun, akan tapi dia sudah hafal surat-surat muhkam itu sejak usia 10 tahun. Karena memang Ibnu Abbas itu lebih tua daripada Anas, lebih tua daripada Ibnu Umar, lebih tua daripada Anas ya, bukan Ibnu Umar. Kalau Anas itu kan Nabi wafat, Anas usia 10 tahun, Ibnu Abbas usia 13 tahun, Ibnu Umar usia 20 tahun. Nah, maka di sini perlu digarisbawahi kata-kata asyri sini nih, 10 tahun ini. Ya, kemudian masalah yang ke-52. Hadiyatus sighar, memberi hadiah kepada anak-anak kecil ala hifdzil Quran, atas prestasi hafalan Quran. Boleh enggak seperti ini? Jawabannya adalah sahih di dalam kitab Mu'jam riwayat Tabarani, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul a'mali ilallah, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah sururun, kebahagiaan, tudkhiluhu ala muslim, yang kamu masukkan pada hatinya orang muslim. Jadi hadis ini menunjukkan menyenangkan orang muslim, membahagiakan hati-hati orang muslim, ini termasuk amal yang paling dicintai oleh Allah. Maksudnya dicintai oleh Allah itu pahalanya besar gitu. Maka kalau anak kita hafal Quran satu surat misalnya, kita kasih hadiah menyenangkan, ini termasuk bab ini ya. Amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini memang dalil umum ya. Kita belum temukan dalil khusus bahwasanya Nabi kasih hadiah kepada anaknya yang hafal Quran. Enggak ada itu dalil umumnya, dalil khususnya. Tapi cukup dengan hadis ini, insya Allah enggak ada masalah kalau kita memberikan hadiah kepada anak-anak kita ketika berhasil menghafalkan satu surat, dua surat, dalam rangka untuk menyemangati mereka supaya mereka lebih semangat untuk menambah hafalan Quran mereka. Karena mereka masih kecil, enggak ada masalah. Dan kita harus meyakinkan kepada mereka, kamu hafalan Quran bukan untuk cari hadiah, tapi hafalan Quran supaya mendapatkan cinta Allah, ridha Allah, pahala Allah, supaya kamu masuk jannah, supaya kamu derajatnya tinggi dalam jannah. Nah, ini akidah-akidah seperti ini perlu disampaikan kepada anak kita. Sambil kita kasih hadiah, tapi akidah-akidah yang benar harus disampaikan. Mungkin ada yang bertanya, bukankah Nabi itu melarang adanya hadiah lomba apabila selain dari tiga ini? Tiga itu apa? Dalam riwayat Abu Dawud, la sabaqa, tidak boleh ada hadiah lomba illa fi khuffin, kecuali kalau lombanya lomba onta, au hafirin, atau lombanya lomba kuda. Kuda sama onta digunakan untuk perang, maka lomba pacuan onta atau kuda boleh pakai hadiah, kata Nabi SAW. La sabaqa, tidak boleh ada hadiah lomba kecuali untuk dua ini. Lah hafalan Quran kan tidak termasuk ini. Nah sekarang banyak orang mengadakan hafalan Quran lomba, kemudian ada hadiahnya. Apakah ini tidak menyelisih hadis ini? Nah, perhatikan penjelasan para ulama. Para ulama memahami hadis ini tidak untuk khusus lomba ini, tapi para ulama mengatakan setiap lomba yang di situ ada nilai jihadnya, maka di sini boleh ada hadiahnya. Zaman dulu jihad pakai apa? Onta. Pakai apa lagi? Kuda. Zaman sekarang nggak dipakai, tapi pakai tembak misalnya. Maka hadiah tembak, apa hadiah lomba tembak, hadiah lomba panah, nggak ada masalah. Ada nilai jihad. Dan kita tahu bahwasanya jihad itu ada dua macam. Ada jihad bisinan dengan senjata, ada jihad bil bayan dengan penjelasan, dengan ilmu. Quran ini termasuk ilmu. Nah, maka hafalan Quran kalau ada hadiahnya tidak ada masalah. Kenapa? Ada nilai jihad di sini. Quran itu ada nilai jihadnya. Jihadnya bukan dengan pedang, tapi dengan ilmu, dengan penjelasan. Sebagaimana orang-orang kafir jihad dengan kristenisasi, maka kita umat Islam juga jihad dengan ilmu, menghafal Quran, menghafal hadis, mempelajari Quran, pelajari hadis. Maka insya Allah nggak ada masalah. Ada hadiah lomba hafalan Quran, nggak ada masalah. Yang penting satu yang harus kita perhatikan, kita harus meyakinkan kepada anak-anak kita akidah yang benar, keyakinan yang benar, keikhlasan yang benar, sehingga mereka menghafal Quran semata-mata untuk mencari ridha Allah dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini sudah selesai masalah-masalah tentang hal ini ya.
Kemudian kita masuk pasal baru. Faslun, pasal yang baru. Ma yanbaghi hifdhuh, apa-apa yang pantas untuk dihafalkan. Artinya gini, kalau kita tidak menghafal seluruh surat-surat Al-Quran, tidak menghafal 30 juz, maka sepantasnya kita menghafalkan surat-surat berikut ini. Nah, surat apa saja ini? Qala ulama, para ulama mengatakan, ma la yudraku kullu, sesuatu yang tidak bisa dicapai semuanya, la yudraku kullu, jangan ditinggalkan semuanya. Jadi kalau tidak bisa hafalan 30 juz, jangan kemudian udahlah saya nggak mau hafalan, saya baca aja. Jangan begitu. Kamu bisa hafal berapa? Juz 30, nah lebih baik daripada tidak hafal apa-apa. Tidak bisa 30 juz 30, nggak ada masalah. Yang penting punya hafalan. Mulai dari Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, kalau sudah kemudian naik sampai 30 juz 30 selesai. Kalau sudah nanti naik lagi juz 29 dan seterusnya. Nah, ini maksudnya jangan ditinggalkan semuanya seperti itu. Ini kaidahnya para ulama ini, dalilnya banyak sekali, Pak. Bahwasanya kalau kita tidak bisa mencapai semua, itu jangan meninggalkan semua. Dalilnya banyak. Misalnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shalli qa'iman," salatlah kamu dengan berdiri. Fa illam tastati', kalau enggak bisa berdiri, jangan meninggalkan salat. Fa qa'idan, tapi tetaplah salat dengan duduk. Fa illam tastati', duduk juga enggak bisa. Fa 'ala janbin, maka berbaring. Janbin itu berbaring miring. Janbin itu adalah lambung ini. Berarti miring kanan, kepala di utara, kemudian dia menghadap ke arah kiblat. Kalau begitu juga enggak bisa. Nah, enggak apa-apa berbaring. Tapi kalau berbaring, punggungnya menempel di kasur, maka hendaklah kepalanya di arah timur, sehingga dinaikkan sedikit, ini sehingga wajahnya menghadap ke arah kiblat. Tapi kalau miring, maka kepala di utara. Itu cara tidur, salat dengan cara tidur seperti itu. Maka ada 4 urutannya. Berdiri, kalau nggak bisa maka duduk, kalau nggak bisa maka berbaring miring kanan, kalau nggak bisa lagi baru berbaring dengan terlentang. Itu 4 tata cara salat bagi orang yang memang tidak mampu berdiri. Nah, ini sesuai dengan kaidah ini. Apa yang tidak bisa dicapai semuanya, jangan kamu tinggalkan semuanya. Tidak bisa salat malam 11 rakaat seperti Nabi, jangan meninggalkan sama sekali. Bangun tiba-tiba kita lihat sudah jam 4 kurang 1/4. Padahal adzan subuh jam 4 kurang 10, tinggal 5 menit. Jangan kemudian putus asa, wah sudahlah, nggak usah sholat sekalian. Jangan begitu. 5 menit bisa cukup berapa? Cukup 3 rakaat. Ya sudah, 3 rakaat baca kulhu 3 kali, udah cukup, nggak ada masalah. Yang penting kita sholat malam. Jangan gara-gara terlambat sholat, terlambat bangun, akhirnya malah malas sekalian, tidak usah sholat sekalian, nggak begitu. Nah, sekarang surat-surat apa saja yang sepantasnya kita hafalkan? Nomor 53, hifdzu suwaril muhkam, yaitu menghafal surat-surat muhkam, ay al-mufassal, yaitu surat-surat mufassal. Kenapa? Karena surat-surat mufassal itu punya fadilah. Fadilahnya apa? Telah sahih di dalam kitab Syu'abul Iman karya Baihaqi bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'titu, aku telah diberi oleh Allah makanat Taurat, sebagai ganti dari Tauratnya Nabi Musa, diganti oleh Allah dengan as-sab'at tiwal, 7 surat yang panjang-panjang." Yang dimaksud 7 surat yang panjang-panjang itu disepakati oleh para ulama, mulainya adalah Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, kemudian An-Nisa, kemudian Al-Maidah, kemudian Al-An'am, kemudian Al-A'raf. Sampai di sini udah dapat 6 surat, ini udah disepakati ulama. Yang ke-7 ini diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan yang ke-7 itu surat Yunus, ada yang mengatakan itu surat Al-Kahfi. Tapi saya lebih suka pendapat yang mengatakan yang ke-7 adalah Al-Anfal plus At-Taubah, digabung menjadi 1 surat. Jadi yang dimaksud 7 surat yang panjang itu berarti Al-Baqarah sampai dengan At-Taubah. Kenapa sampai At-Taubah? Karena Al-Anfal dengan At-Taubah itu dianggap 1 surat. Karena At-Taubah tidak ada bismillahnya, langsung bara'atum minallahi wa rasulih. Sehingga Taubah beserta Al-Anfal itu dianggap 1 surat, sehingga menjadi 7 surat
dari Baqarah sampai At-Taubah. Nah, maka kalau Nabi Musa dikasih Taurat oleh Allah, Nabi Muhammad dikasih 7 surat panjang, ini sudah seimbang dengan kitab Taurat. Wa u'titu, dan aku diberi oleh Allah makana Zabur, sebagai ganti dari kitab Zabur, kitabnya Nabi Daud. Al-Mi'in, surat-surat Mi'in. Kata-kata Mi'in itu dari kata-kata mi'ah. Mi'ah artinya 100. Maka yang dimaksud surat-surat Mi'in adalah surat-surat yang ayatnya rata-rata lebih dari 100. Saya ulangi lagi, Mi'in adalah surat-surat yang ayat-ayatnya rata-rata lebih dari 100. Contoh, surat Yunus ini 109 ayat, nah, berarti lebih dari 100. Surat Hud ini 123 ayat, lebih dari 100. Surat Yusuf ini 111 ayat, ini berarti termasuk lebih dari 100. Jadi Yunus, Hud, Yusuf ini lebih dari 100, masuk dalam kategori Mi'in. Wa u'titu, dan aku diberi oleh Allah makanal Injil, sebagai ganti dari kitab Injilnya Nabi Isa, al-Mathani, surat-surat Mathani. Surat-surat Mathani adalah surat-surat yang ayat-ayatnya 100 atau kurang. Jadi kalau lebih dari 100 itu Mi'in, kalau 100 atau kurang itu Mathani. Contohnya surat Ar-Ra'du ini 43 ayat, berarti termasuk Mi'in. Apa? Mathani. Ibrahim 52 ayat, Mathani. Al-Hijr ini 99 ayat, Mathani. An-Nahl ini 128, berarti Mi'in. Ya, intinya itulah kata-kata Mathani itu kurang dari 100 atau 100. Kalau Nabi Isa dikasih Injil, maka Nabi Muhammad sudah dikasih yang serupa, yaitu surat-surat Mathani. Kata-kata Injil artinya apa sih? Demikian juga Taurat itu artinya apa sih? Demikian juga Zabur artinya apa? Taurat itu dari kata-kata warra. Warra itu menutupi. Kitab Taurat disebut Taurat itu karena menutupi segala kesesatan yang muncul setelah itu atau sebelum itu. Fir'aun sebelum Nabi Musa SAW diutus, itu mereka membawa sihir-sihir dan kesesatan. Nah, begitu Nabi Musa membawa kitab Taurat, semua kesesatan itu sudah ditutupi, dikalahkan oleh kitab Taurat. Maka disebut At-Taurat. Kalau Az-Zabur dari kata-kata Zabara. Zabara itu menulis. Maka Zabur itu adalah kitab, karena kitab itu ditulis. Adapun Injil itu dari kata-kata Najl. Najl itu artinya kesimpulan. Maka kitab Injil disebut Injil itu karena dia merupakan kesimpulan dari kitab Taurat. Kitab Taurat diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa. Kemudian setelah itu Allah kirim Nabi Isa membawa kitab baru, kitab Injil. Isinya ringkasan dari Taurat, maka disebut apa? Injil. Nah, kemudian Nabi mengatakan, wa fuddiltu, dan aku diberi tambahan oleh Allah bil mufassal, surat-surat mufassal. Jadi Nabi Muhammad SAW itu kitabnya paling sempurna. Kitabnya itu mewakili Taurat, Injil, Zabur. Malah ada tambahan, ada plusnya, yaitu surat-surat mufassal. Karena surat-surat mufassal ini merupakan kelebihan, satu fadilah, sehingga sepantasnya untuk kita hafalkan. Seperti Ibnu Abbas tadi, ya, usia 10 tahun sudah hafal mufassal. Nah, coba kita introspeksi sekarang, Pak. Dari surat-surat mufassal, mulai dari Al-Hujurat sampai dengan An-Nas, yang sudah kita hafal berapa? Nih, mari kita tambah lagi. Kalau kita sudah hafal 3 kul, nambah lagi sampai juz 30 selesai. Juz 30 selesai, nambah lagi Al-Mulk, lanjutkan lagi seterusnya. Kalau sudah selesai 29, nambah lagi Al-Mujadilah, lanjutkan lagi sampai seterusnya. Kalau bisa nambah lagi Az-Zariyat, lanjutkan lagi seterusnya, kemudian dilanjutkan terus sampai hafal surat mufassal. Ini adalah usulan yang pertama. Kalau merasa keberatan menghafal surat-surat mufassal karena ayat-ayatnya mirip-mirip, nah ada usulan kedua, nomor 54, hifdzuz zahrawain, menghafal 2 surat yang terang benderang. Kalau mufassal tadi kan suratnya banyak, Pak, karena ini adalah 4 juz lebih. Nah, sekarang ini usulannya ringan, 2 surat saja. Nah, 2 surat ini apa? Di dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Qur'an, bacalah Qur'an, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Karena Qur'an akan datang pada hari kiamat
memberikan syafaat untuk para sahabat-sahabat Al-Quran, yaitu orang yang suka membaca dan mengamalkannya. Kemudian Rasulullah mengatakan, Iqra'uz Zahrawain, bacalah atau hafalkanlah dua surat yang terang benderang. Apa itu? Al-Baqarah dan Ali Imran. Fa innahuma ya'tiyani yaumal qiyamah. Karena dua surat ini akan datang pada hari kiamat. Maksudnya amalan kita membacanya itu ya akan datang pada hari kiamat. Ka'annahuma ghamamakan, seolah-olah kedua surat itu adalah dua awan, au qala ghayayatan, atau dua naungan, au ka'annahuma farqan, atau seolah-olah keduanya adalah dua rombongan min tairin sawaf, dari burung-burung yang sedang berbaris. Untuk apa datang? Yuhajjani an ashabihima, untuk membela para sahabat-sahabatnya Baqarah dan Ali Imran. Jadi yang sering baca Baqarah, Ali Imran, menghafal apalagi maka ini nanti akan dibela oleh Al-Baqarah dan Ali Imran. Kalau masih keberatan juga, Iqra'u surat Al-Baqarah, bacalah atau hafalkanlah surat Al-Baqarah. Jadi kata-kata Iqra' itu memang bisa dua makna, bisa dimaknai membaca, bisa juga dimaknai hafalkanlah. Bacalah atau hafalkanlah surat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah. Fa inna akhdaha barakah, karena mengambil Al-Baqarah adalah berkah. Wa tarkaha hasrah, dan meninggalkan Al-Baqarah adalah penyesalan yang besar. Wala tastati'uha, dan tidak akan mampu membaca Al-Baqarah al-batalah, para batalah. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nah, maka di sini judul babnya menghafal dua surat yang bersinar, yaitu Baqarah dan Ali Imran. Nah, panjenengan pilih pundi? Pilih usulan 53, menghafal surat-surat mufassal Al-Hujurat sampai An-Nas, napa pilih usulan ke-54, menghafalkan dua surat tok tapi dua suratnya Baqarah kali Ali Imran? Pilih pundi, Pak? Mboten pilih. Mboten nangsal, kudu milih niku. Milih salah satu niki. Mufassal ya. Nah, insyaallah lebih gampang nggih mufassal nggih, karena sudah punya hafalan apa? 30 tinggal nambahi 29, 28, 27. Tapi Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kenapa Nabi mengatakan bahwasanya surat Baqarah dan Ali Imran itu Zahrawain, dua surat yang terang benderang? Kenapa? Ada tiga sebabnya. Pertama, karena Al-Baqarah itu dan Ali Imran itu banyak hukum-hukum disebutkan padanya, sehingga terang benderang menjelaskan masalah hukum. Yang kedua, karena Baqarah dan Ali Imran itu nanti di akhirat akan bersinar, akan membela orang-orang yang sering membacanya. Nah, maka disebut dengan apa? Az-Zahrawain. Dan yang ketiga, karena di dalamnya penuh dengan hidayah, maka penuh hidayah ini menyebabkan disebut dengan Zahrawain, dua sinar ya. Karena sinar itu memberikan hidayah kepada orang-orang yang berada dalam kegelapan kesesatan ya. Kemudian di sini ada kata-kata, sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberi syafaat. Quran akan datang, berarti Qurannya ada wujudnya ya. Iya, ada wujudnya, tapi bukan Qur'annya yang datang ya. Yang maksudnya itu adalah amalan kita membaca Qur'an itu. Amalan manusia ini semuanya tidak akan punya bentuk ya. Karena amalan itu akan ditimbang. Nah, kalau ditimbang kan perlu bentuk, Pak ya. Nimbang misalnya ini gelas, ini emas ya. Nah, beratnya mana lebih berat, emasnya atau minumannya ini. Nah, demikian juga amal manusia nanti akan ditimbang oleh Allah, sehingga akan dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca Al-Baqarah, bacaan kita itu nanti akan punya bentuk. Nah, bentuknya apa? Mari kita lihat hadis yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaji'ul Qur'an, akan datang Al-Qur'an, yaitu bacaan kita terhadap Al-Qur'an, yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti, karrajulis syahib, seperti seseorang yang berubah. Syahib itu berubah gara-gara kelaparan, atau gara-gara banyak ibadah, atau gara-gara banyak puasa. Jadi seperti yang orang yang kurus atau yang kulitnya kering kerontang, itu syahib seperti itu. Fayaqulu li sahibi, maka Quran yang berupa laki-laki yang sudah berubah ini berkata, analladzi ashartu lailaka,
saya dululah yang menyebabkan kamu begadang malam hari, ya, karena kamu membaca saya. Wa azma'tu naharaka, dan aku menyebabkan kamu kehausan siang hari, yaitu puasa. Dan sekarang saya membela kamu, maksudnya begitu. Ini hadis riwayat Ibnu Majah, disahihkan oleh Imam Hakim. Nah, maka Al-Quran itu akan berupa sebagai ar-rajuli syahib nanti pada hari kiamat. Itulah makna ya'ti, ya. Quran itu akan datang berupa seorang laki-laki yang sudah berubah, untuk menunjukkan karena kita dulu gara-gara Al-Quran kita juga berubah, kelelahan, ya. Kita begadang, ngantuk-ngantuk membaca Quran, nah, itu menyebabkan Al-Quran akan membela kita nanti pada hari kiamat. Kemudian di sini Rasulullah mengatakan, bacalah surat Al-Baqarah karena mengambil Al-Baqarah itu berkah. Pertanyaannya, apa maksud mengambil ini? Apakah maksudnya itu Quran kita ambil? Bukan itu. Ternyata yang dimaksud mengambil adalah dua. Pertama adalah al-muwadhabah ala tilawatiha, selalu membaca Al-Baqarah. Yang kedua adalah wal amal biha, juga mengamalkan surat Al-Baqarah. Itulah yang dimaksud mengambil Al-Baqarah adalah berkah. Sering membaca dan juga mengamalkan. Karena itulah di antara para ulama, banyak di antara mereka yang wiritannya adalah surat Al-Baqarah. Mereka tidak akan tidur malam kecuali dalam sehari itu sudah baca Al-Baqarah. Setiap hari, Pak. Dan ini bagi kita mungkin berat, sehingga bagi kita minimal baca ayat kursi dan juga 3 ayat terakhir dari Al-Baqarah minimal, setiap hari. Tapi kalau bisa sebagaimana Abu Usaid, maka bagus. Abu Usaid itu biasanya setiap hari membaca surat Al-Baqarah. Dia mengatakan, nimtul barihata an wirdi, tadi malam saya ketiduran dari membaca wirid saya, hatta asbahtu, sampai subuh belum selesai. Falamma asbahtu starja'tu, maka ketika bangun subuh saya mengucapkan innalillah wa kana wirdi surat Al-Baqarah, wirid saya membaca surat Al-Baqarah, surat sapi. Fara'aitu fil manam ka'anna baqaratan tantahuni, saya bermimpi seolah-olah ada seekor sapi yang menanduk saya, gara-gara saya belum menyelesaikan surat sapi ini. Ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dawud, disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan di dalam adab hamalatul Quran. Nah, ini contoh seorang sahabat Nabi yang baca Baqarah setiap malam. Abu Usaid radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita membaca setiap hari, maka sudah jelas termasuk ini, akhdaha barakah. Mengambil Baqarah itu berkah. Nah, kalau nggak bisa ngambil Baqarah gimana? Baca Baqarah setiap hari nggak bisa gimana? Kembali ke kaidah tadi. Kaidahnya apa? Ma la yudraku kulluh la yudraku kulluh. Yang tidak bisa dicapai semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Maka minimal setiap hari baca ayat kursi, baca 3 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Kalau tidak bisa baca Al-Baqarah semuanya, supaya mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang disebut di dalam hadis ini akhdaha barakah. Sering membaca Al-Baqarah adalah berkah. Wa tarkaha hasrah, meninggalkan Al-Baqarah akan sangat menyesal. Ini nanti maksudnya pada hari kiamat. Pada hari kiamat kita melihat orang-orang yang suka membaca Baqarah, pahalanya besar, sehingga kita akan menyesal. Kenapa saya dulu nggak mau baca Baqarah? Kita akan menyesal kenapa tidak mau baca ayat kursi, menyesal kenapa tidak mau baca 3 ayat terakhir dari Al-Baqarah. Nah, maka supaya tidak menyesal, hendaklah kita sering membaca surat Al-Baqarah minimal 4 ayat tadi. Wala tastati'uhal batalah, para batalah tidak mampu membaca Al-Baqarah. Apa maksudnya batalah di sini? Batalah ini ada 2 makna. Makna pertama adalah sahara, tukang sihir. Tukang sihir disebut batalah karena perbuatan mereka adalah perbuatan yang batil. Maka disebut batalah, orang-orang yang batil, sikapnya batil. Jadi penyihir kalau disuruh membaca Baqarah nggak akan bisa, Pak. Mungkin baca Al-Falaq, An-Nas bisa, tapi suruh baca Al-Baqarah nggak bisa. Kenapa? Karena dahsyatnya Al-Baqarah ini, sehingga para penyihir ini
mereka tidak akan mampu membaca surat Al-Baqarah. Kalaupun mampu paling baca 1 ayat, 2 ayat, habis itu melanjutkan nggak bisa. Untuk surat yang lain mungkin bisa, tapi untuk surat Al-Baqarah nggak bakal bisa. Ini makna pertama, batalah para tukang sihir. Makna yang kedua, al-batalah al-kasalah, orang-orang yang malas. Wala tastati'u al-batalah, orang-orang malas tidak mampu membaca Baqarah. Nah, ini berarti introspeksi untuk kita. Kalau kita tidak mampu membaca Baqarah, berarti kita masih kategori orang-orang apa? Malas. Orang-orang yang tidak malas itu mampu membaca apa? Al-Baqarah. Nah, kira-kira kita termasuk orang malas napa mboten nih, Pak? Coba nggih, 1 hari membaca Baqarah selesai, bisa napa mboten? Kalau belum bisa, nah itu berarti termasuk batalah, orang-orang malas. Maka ini kalimat ini hasungan. Orang-orang malas tidak mampu membaca Al-Baqarah, artinya kamu jangan termasuk orang malas. Bacalah Al-Baqarah 1 hari khatam kalau bisa. Kalau tidak bisa ya dibagi mungkin 3 hari khatam. 1 hari juz pertama, 1 hari lagi juz kedua, 1 hari lagi juz ketiga, sehingga khatam dalam 3 hari. Nah, itu insya Allah sudah termasuk orang-orang yang tidak malas. Inilah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menghasung kita untuk banyak-banyak membaca Al-Qur'an. Kalau bisa menghafalkan Al-Qur'an, karena kata-kata iqra'u, bacalah, itu bisa juga bermakna ihfadhu, hafalkanlah. Dalam buku ini saya sudah mengatakan, wa fihi, di dalam hadis ini ada dalil annal qiraah, bahwasanya kata-kata qiraah tutlaqu, itu diungkapkan, wa yuradu bihal hifdz, tapi kadang-kadang maksudnya adalah menghafal, yaitu dari hadis ini tadi, dari hadisnya Ibnu Abbas. Qala Ibnu Abbas mengatakan, tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah wafat, wa ana ibnu 10 sinin, saya usia 10 tahun, wa qad qara'tu, saya sudah membaca, maksudnya sudah hafal, al-muhkam, surat-surat muhkam. Nah, maka dalam bahasa Arab kata-kata qara'a bisa bermakna membaca, bisa juga bermakna hafal. Karena itu selain kita dihasung untuk membaca Quran, kita juga dihasung untuk menghafal Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, iqra'ul Quran, bacalah Quran atau hafalkan Quran. Iqra'uz Zahrawain, bacalah 2 surat yang sinar, yang terang benderang, atau hafalkanlah 2 surat yang terang benderang. Beliau juga mengatakan, iqra'u surat Al-Baqarah, bacalah surat Al-Baqarah atau hafalkanlah surat Al-Baqarah. Inilah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, hadis-hadis yang dapat kita pelajari pada malam hari ini. Sudah 5 bab kita pelajari. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberi taufik oleh Allah untuk banyak-banyak membaca Al-Quran, sehingga kita termasuk para sahabat Al-Quran yang akan dibela oleh Al-Quran pada hari kiamat nanti, supaya kita tidak masuk ke dalam neraka. Amin ya rabbal